pertumbuhan bisnis. Oke. Ya, nah ini kan diawali dengan masalah, problem gitu. Problemnya apa? Nah, itu hiji problem mah, tapi ngepek kemana-mana, bener gak? Omsetnya gitu-gitu aja gitu ya. Karena ya dari omset, dari rezeki yang kita terima, tentunya kita bisa ya placementnya kemana-mana ya, dengan remunerasi atau reward atau kompensasi tim, kesejahteraan tim goalnya, atau penambahan aset atau pengembangan dari sisi market, produk dan sebagainya gitu. Tapi pada saat problemnya omset yang gitu-gitu aja, berarti ketahan gitu ya, ya stagnan gitu ya. Padahal kita udah melakukan iklan jor-joran, promosi jor-joran gitu kan ya, perluasan pasar iya, tapi kok kenapa gini aja ya gitu ya. Nah ini berarti ada something kan ya yang harus kita benahi bersama-sama gitu. Ya husnudona bukan hanya mungkin Allah ngasih rezekinya segitu dulu gitu, iya betul, tapi yang namanya bisnis tetap harus tumbuh kan ya, karena bisnis itu hitung-hitungan gitu kan ya, menurut pelaku bisnis kan. Karena di saat kita ada ikhtiar, berarti tergantung ikhtiar kita. Kalau ikhtiar kita besar, insya Allah rezekinya besar kan gitu. Kalau ikhtiar kecil, ya pasti rezekinya kecil juga gitu. Jadi tergantung effort atau manjada wajada gitulah kalau bahasa Arabnya. Kalau kita bersungguh-sungguh pasti ada jalannya dari Allah gitu kan ya gitu. Nah, mengalami hal seperti ini teman-teman gitu kan ya, ini saya sengaja ya, saya undang bukan hanya dari para CEO atau bagian marketing, tapi kita undang juga bagian sales, bagian konten, bahkan bagian reproduksi. Supaya apa? Supaya ada connecting gitu ya, ada hubungan. Karena yang akan kita bahas strategi yang berhubungan produk dan pasar atau market gitu. Nah, pengemasannya konten gitu ya, jangkauannya promosinya marketing, closingnya sales. Jadi berintegrasi semuanya. Jadi kalau hanya marketing aja nanti ngobrol lagi lama lagi, udahlah kita kumpulinnya semuanya ya, para manajemen gitu, supaya lebih efektif efisien. Nah, kita akan coba pakai Ansoff Metric. Ya ini literasi dari Bang Igor Ansoff gitu ya, seorang matematikawan ya, tapi udah almarhum orangnya gitu. Dipelopori sejak tahun 1950-an gitu. Berarti udah lama ini strateginya. Karena ini lebih ke ekspansi grid atau jaringan ekspansi, baik itu dari produknya atau pasar. Nah, kita petain ya, ada dua sumbu X-nya produk, sumbu Y-nya pasar atau market itu ya. Terus ini dipersimpel lagi sama dia, itu ada 4 blok atau 4 kotak. Yang pertama ada penetrasi pasar, yang kedua pengembangan produk, yang ketiga pengembangan market, yang keempat diversifikasi gitu. Apa itu artinya? Nanti saya jelaskan satu-satu ya. Nah, terus di atasnya ada sekarang, baru, di X-nya, di sumbunya juga ada baru dan sekarang. Nah, nanti hubungannya apa? Nanti saya jelasin sekarang ya. Nah, yang pertama, oke, untuk penetrasi pasar gitu ya. Jadi definisinya gitu ya, bagaimana kita menjual produk yang sekarang atau yang saat ini dengan pasar yang udah ada. Nah, ini penetrasi pasar gitu ya. Berarti harus ada strategi kan ya, apa aja gitu yang mungkin yang udah teman-teman lakukan bersama-sama gitu. Bisa melalui diskon, pengurangan harga jual supaya ada peningkatan penjualan, kemudian ada promosi, banyak misalkan promosi ya, yang tadi spill, payday sale mungkin ya kalau akhir bulan, atau ada event gitu. Atau bisa jadi ya, ini saya note nih, selain iklan bisa di CRM. Berarti di saat penetrasi pasarnya bagus, berarti kan harus ada
kapasitas, baik itu dari produknya yang available juga kan. Tong sampai pasar yang digenjot, penjualnya banyak, stoknya eueuh, jong gitu kan ya. Kecewa si konsumen gitu. Nah, ini beberapa strateginya yang bisa kita coba. Ini masih umum ya gitu. Karena untuk spesifiknya atau taktik strateginya justru sesuai dengan model bisnisnya yang dikembangkan teman-teman gitu kan ya. Kalau fashion gimana gitu, kalau ya barang jasa pasti beda-beda gitu. Tapi ini hanya segelintir contoh yang saya catat gitu ya. Tapi umumnya seperti inilah kurang lebihnya. Karena di sini ada DLL itu dan lain-lain gitu. Nah, ini pasti ada tingkat risiko. Ini resikonya rendah. Kenapa rendah gitu? Karena produknya udah ada, pasarnya udah ada, ya resikonya rendah gitu. Pasarnya udah ada, nggak perlu pakai lagi, bisa toh, asalkan kita pakai CRM kan ya, bisa dilakukan gitu, asalkan tadi ya di awal perusahaannya sudah go live gitu kan ya, beberapa bulan atau beberapa tahun, artinya sudah punya database konsumen, database penjualan gitu kan ya, itu tinggal dipenetrasi, ditingkatkan, penetrasi itu ditingkatkan, digenjot lagi gitu kan ya. Misalkan contohnya bisa dengan paket bundling gitu kan ya. Misalkan si konsumen ini dia order jaket misalkannya gitu. Oke, kita boga ya atas bawahannya celananya gitu kan ya. Coba tawarin upselling lagi kan dengan pasar yang udah ada gitu. Oke, tapi paham maksudnya ini ada 4 blok yang akan kita bahas ya gitu. Yang pertama penetrasi pasar, yang kedua nanti kita akan jelasin lagi untuk pengembangan produk. Oke ya, oke. Lanjut ya. Oke, yang kedua pengembangan produk, ini strateginya berarti ya harus tulis produk baru ya. Kemudian baik itu baru atau ada ya bisa produk lama dibikin baru dengan adanya penambahan fitur atau fungsi gitu. Terus ini untuk kelengkapan produk gitu. Contohnya seperti apa gitu kan ya. Tapi ini marketnya atau pasarnya masih yang sekarang gitu. Contoh misalkan rumah komunitas punya produk outdoor, misalkan jaket gunung gitu ya. Terus kita belum punya nih misalkan ya celana gunungnya misalkan yang sekarang lagi hype, celana quick dry gitu kan ya misalkan gitu. Nah, bikinlah R&D dan produksi dia, bikin kelengkapannya buat naik gunung, gearnya, celana, dan kita pasarkan ke market yang udah ada, yang udah pernah beli jaket gunung. Berarti secara segmen kan sama ya gitu. Nah, itu contohnya bisa dari sisi hobi gitu ya, atau ya bisa kan banyak lagi ya pelakuan gunung teh, bukan hanya jaket sih, kaosnya, t-shirtnya yang sekarang lagi musim dry fit kan, daripada kaos biasa gitu. Kemudian topinya, tasnya, tasnya macam-macam kan ya. Ada tas yang buat tektokan atau one day trip, atau yang buat amang camping gitu kan. Ini masih dalam fashion kan ya gitu. Belum mah jaketnya banyak kan, ada di jaket yang buat ngehangatin, jaket buat yang summit, kalau dia taunya summit yang ringan-ringan, yang anti angin aja cukup gitu. Seperti itu kan, ini berarti harus diperbanyak atau dilengkapi gitu. Kalau kita mau ya ini pasarnya terus dikembangin gitu. Oke. Terus dari resikonya ini sedang gitu. Kenapa sedang? Ya tidak rendah karena ada bill something lah gitu. Berarti ya jujurnya kalau kita R&D riset produk baru itu ya perlu budget gitu. Ya jalannya itu risetnya, sampel sampai ke jadi master produk, kemudian konten, model dan sebagainya. Ya market yang sudah ada bisa kita tawarin melalui apa contohnya broadcast, CRM gitu kan ya.
atau nanti paket yang lain-lain, promosi yang lain-lain gitu. Atau iklan juga sama, pakai iklan bisa dengan segmen yang udah ada gitu, diduplikat campaign lah atau Bang Adi mah gitu. Oke, paham ya? Perbanyak kasusnya supaya kabuka. Yang banyak ditanyakan masih produk murah. Oke. Murah bagus. Itu bagian dari strategi gak apa-apa. Bener. Itu realita gitu. Bahkan dari Meta Expert juga. Ya, ini tipsnya buat teman-teman yang bermain digital marketing. Ya, pasar yang paling besar itu kalau fashion tuh di bawah harga 200.000 gitu. Itu pasarnya besar pisan gitu. Kalau bisa mah apa yang dulu saya ingat ya. Lompi dari 100.000-an tapi margin bisa 50.000. Wah, iya bang. Ayah bang. Ayah sebetulnya. Itu belumnya benernya itu PR banget Maepul. Gitu. Berarti secara pasar itu segmennya yang sekarang berarti bang? Kalau segmen dari targeting dari masih masuk targetingnya mah, tapi kalau Ya. pasar dari menengah atas bawah ya ke bawah udah. Ya gitu. Ya contohnya yang kemarin baru kita rilis versi light, versi BPJS gitu kan ya, gitu. Itu contohnya gitu. Ya bisa ada contoh-contoh yang lain kan gitu. Ya itu termasuk sebetulnya produk lamanya, tapi ya tetap kalau secara sistem itu produk baru gitu. Produk baru karena create produk lagi kan gitu. Nggak sama. Bahkan harga HPPN-nya beda gitu. Harga jualan beda gitu. Kalau fiturnya dikurangin ya, mau ditambahan ya dikurangin. Tapi secara sistem memang produk baru itu. Oke. Kalau Bang Ali dari sisi harga, nah gitu. Karena bisa jadi Omset ya segitu aja tapi segitu aja ya margin nambah gitu. Tapi pasar kan banyaknya, apalagi kalau berbicara jangkauan ya cuma 10% loh standarnya gitunya. Jadi kalau misalkan Bang Andi di iklan gitu ya bikin campaign dengan jangkauan misalkan 100.000 orang gitu. Ya goalnya ya emang 10%-nya Bang ya gitu. 10%. Berarti 10% berapa? 10.000 kan gitu. Berarti ada 90.000 yang harus kita maintenance. Itu tetap ya itu masih pasar yang sekarang kalau menurut kita mah gitu. Kenapa? Karena database-nya udah ada gitu. Nomor WA-nya udah ada. Gitu kan ya. Karena pada saat konsumen udah lihat campaign kita, dia nge-WA ke CS itu udah tandanya interest sebetulnya mah. Ya mungkin kalau nggak jadi itu banyak faktornya juga. Emang uangnya setelah dikirim harga uangnya nggak cukup, hingga kredit harus nabung dulu, positif seperti itu. Atau ya bisa jadi emang kemahalan, ya, emang dia nggak punya uang segitu gitu. Atau yang paling faktor X yang kurang beruntung bisa jadi emang nggak ramah ya pelayanannya gitu, atau slow respon itu ngaruh pisan ya gitu. Maka kalau di sales kalau ada yang nge-WA berapa menit Bang harus dibalas tuh pas responnya? Harus di bawah 5 menit. Ya, apalagi kalau kita main di marketplace kan udah ada tuh terpang-pang di atasnya tuh pas respon berapa menit rata-rata tapi gitu. Itu indikator gitu bahwa ini perusahaan profesional tuh sih gitu, atau jual mahal. Gitu. Oke. Ada lagi contohnya produk baru dengan market yang lama atau yang sekarang. Nah, mungkin dari sisi konten kira-kira produknya baru tapi followernya masih yang ada sekarang. Gimana supaya orang bisa tertarik nih gitu. Ada masukan? Nggak apa-apa ya. Orang mah iya we tembak-tembakan we nya. Sugan we ya ide di Allah datang, oh san kieu gitu. Kalau pakai ponsel gitu udah pernah lupa gitu.
Udah. Udah ya. Ya. Vouchernya setiap beli kasih ini berarti voucher. Iya. Dikasih voucher atau gini diskon langsung ada. Berarti nanti setelah pembelian 5 sampai Tergantung kesepakatan biasanya. Belum tahu Pak Adi. Pak udah tahu belum setiap yang di Pokoknya beli tadi dikasih voucher. voucher Tahu. lupa udah Ingat uang cukur. udah gratisan wae udah beli nanti. Udah ada sebetulnya mah. Tapi itu mah buat yang udah beli itu mah goalnya Iya. repeat. Jadi ini tips ya buat para pelaku usaha brand apapun bisnisnya gitu. Jadi saat konsumen sudah beli produk kita, gitu kan ya, kita kasih voucher diskon buat pembelian berikutnya. Tapi ada agensi waktunya selama 3 bulan. Dan kode vouchernya unik, hanya bisa digunakan oleh yang konsumen tersebut. Jadi bukan kode vouchernya umum gitu. Itu di create di mana gitu ya. Nanti ada lembaran kertas say thank you gitu ya. Terima kasih sudah support produk lokal dan sebagainya. Nanti ada kode vouchernya. Itu tips gitu. Jadi selain packaging yang bagus, ya ini buat men-trigger, mengingatkan supaya dia repeat tension gitu. Berlaku ke yang satuan Semua. Dan diskonnya tergantungnya variatif. Ada yang 6%, 10% gitu. Oke. kalau brand Tapi itu khusus yang tadi saya nanya itu ya ini buat konsumen yang kalau yang belum beli gimana sih? Kan orang tuh banyak nih konsumen dia udah tahu brand kita tapi belum pernah beli. Nungguan naon sih sebetulnya. Kepo gitu dawannya gitu. Berarti kan sebetulnya dia udah ada interest mungkinnya gitu. Gitu. Nah, supaya bisa gitu memenuhi kebutuhan dia sih nggak dia sampai buy gimana nah mungkin saya berbicara dari si konten nih ya gitu pasti banyak dah yang gitu gitu nunggu naon sih gitu kan ya ibaratnya mun offline nama dia teh geus asup toko tapi cuma lihat-lihat hukum numpuk can ngiring ngalamun yang nongkrong di depan store gitu rokok gitu. Nah ini kan harus di delivery kan ya pesan naon nih kalau mulai konten pakai naon ya strateginya gitu. Gitu. Ya betul sih udah tadi tipsnya promo-promo sih, tapi promo yang disampaikan oleh Diki ya khususnya yang udah pernah beli. Gitu. Ini yang belum beli gitu, tapi dia udah masuk database konsumen kita sebetulnya mah. Ya kalau kita sih analoganya di konsumen yang sekarang aja. Diskon 99%. Maksimal 2.000. Kalau yang pernah dicoba mungkin Mm-hmm. yang pernah dicobanya ya rilisan produknya itunya udahlah udah biasa tinggal ada produk baru di segmen yang sama mungkin itu udah tolak gitu dengan yang biasa kita lakukan rilis yang pernah dicoba yang selain itu nyaman mungkin dulu rutin tiap pas rilis produk itu ada sesi review di live. Oke. Ditambahin voucher khusus pas live itu gitu. Dulu tuh pernah bikin kalau nggak salah pas Denza, jaket Denza, terus jaket viral yang baru. Oke. Seingat aku sih yang Denza mah dulu goals ya pernah ada yang check out gitu yang dulu live bareng Abai. Oke. Soalnya di voucher teh kepake gitu. Oke. Vouchernya teh kepake. Tapi kalau sampai tracknya ini beneran sampai check out atau enggaknya lupa kalau pasnya gitu. Tapi si voucher itu kepake lah waktu itu. Kalau kepake udah pakai. Udah check out lah. Check out kan baru, tapi kan belum set close bisa jadi kan. Yang di rumah voucher kan itu yang set close. Set close. Oke. Udah langsung set close. Ya. Itu pernah
di live ya. Sosmed kan mungkin ibaratnya lebih ke interaksi kan, yang paling utama itu mah. Terbaru kemarin pas ada promo Merdeka yang merah putihan kemarin, kemerdekaan. Kalau nggak salah di Poin Fest itu ibaratnya ada 2 orang gitu yang win dan beneran check out. Kalau nggak salah buat Shopee jadi check out gitu kan, 6 picisan. Itu mungkin salah satu yang pernah dicoba. Taruhlah pasarnya masih sama, yaitu followers gitu, followersnya RK. Nasi yang termasuk produk barunya mungkin lebih ke temanya gitu. Temanya ketika kemarin itu pas momen kemerdekaan, jadi naikin itu sih yang pernah dicoba. Siap, kasih banyak ya. Tangkap Pak Isal apa? Pelan-pelan. Oke, makasih banyak Jal. Jadi banyak faktornya gitu. Kenapa dia belum sampai saat ini beli kan gitu. Kalau di bagian sales gitu kan ya, setiap ada yang nge-WA walaupun dia nggak jadi, ada di input setting ya namanya, kita save nomornya. Nah itu terus kita follow up gitu kan ya. Ya follow up dari sisi produk yang dia sukai kan, karena udah terdata kan nomor WA-nya siapa, berapa, namanya siapa, dia interest dengan produk apa. Dan strateginya ya nunggu kalau ada promo, diskon, kita tawarin apa atau gratis ongkir, diskon kan gitu ya. Nah itu biasanya ada yang deal juga gitu. Karena ya bisa jadi si konsumen masih ada keraguan gitu. Makanya ditambah lagi konten. Tadi Ija bagus dengan adanya live, berarti ada interaksi, bahkan review produk di sana. Bahkan kalau bisa ada yang paling sangat penting kalau ragu itu kasih garansi gitu. Garansi kalau misalnya tidak sampai salin ekspedisi nanti nyampe. Soalnya emang kalau udah di luar tanggung jawab kita, emang kita support ngebantuin menghubungi kan bisa gitu. Tapi garansinya pasti diganti dengan produk yang sama atau garansi uang kembali. Itu jaminan dari rumah komunitas gitu. Ya mungkin dari sisi keraguan, berarti kalau ragu berarti harus diyakinkan kan melalui garansi produknya emang real picture gitu kan ya. Kemudian portofolionya bahwa produk ini pernah dibeli oleh sama siapa aja gitu kan ya. Ya brandingnya dijaga gitu kan ya gitu. Itu lumayan sih, bisa yang tadinya belum beli jadi beli gitu. Ya emang harus istiqomah ya gitu. Karena bisa jadi saat kita posting 4 kategori itu ya konsumen emang nggak aware juga, nggak lihat postingan kita gitu. Jadi harus di reminder terus aja gitu. Makanya emang kalau konten ada daily konten kan ya gitu. Yang rutinnya seperti apa gitu. Oke. Ada lagi? Kalau dari saya untuk produk baru, kan selama ini kalau untuk video launching ada video launching untuk produk baru kayak lihat book itu gitu. Kalau bisa mah ke depannya ditambah juga sama produk yang kemarin Singapura Pak, ASMR atau review. Oh, I see. Nah, soalnya kalau dilihat dari Meta yang lebih baik, lebih bagus yang ASMR kemarin. ASMR. Buat sekarang. Ini kedepannya bisa dicoba tambahin video ASMR atau video produk langsung. Suaranya ngerebek mah. Yang bagus bapak. Video PBS Vinda ngerebek mah halus justru. Ini rezeki itu masih kena bang. Ting karunya mereka bang. Ini karunya iya ini kualitasnya. Sugarno dibelian ayah rezeki bisa membagi. Bang Andi mah ngerebek pak. Eta mah laptop speaker. Aduh. Oke, emang unik sih, emang kadang kita udah menyiapkan ya konten dengan kualitas storytelling yang bagus,
udah dicoba kampanyenya tuh winning gitu kan ya, dicoba lagi testing tuh winning gitu. Ada pas aya video ngerebek halus tahannya lama. Itu mah geus rezeki ti Allah. Tapi pasti ada sebab akibat sih nama sih. Tiga nama kayak karena review produk langsung. Ya. Detail sih kelihatan lebih detail. Terus emang bisa jadi review detailnya langsung emang real orderan gitu kan ya gitu. Oke. Jeung emang biasa nama nu karitu dan nu viral teh Bang. Yang terlihat Anu naonnya realistis gitu. anu teu diada-adakeun natural gitu kan ya gitu. Natural pisan lah sih naon. Sayangna gitu. Ting tuntutan. Yang penting upload gitu. Anu belakang anu jadi kemana tadi kan jadi. Tapi itu dicobanya jujur zaman sekarang mah. Moto kamu Ya bisa gitu ya. Yang inputan dari Meta Expert soal konten yang dijadikan promosi atau iklan, ya bukan hanya kualitas video transisi wow gitu, bukan hanya itu aja gitu. Ya goalnya ya tetapnya ada 3 detik 5 detik hook pertama harus dijaga konsistensinya, kemudian konten value-nya apa sampai ke call to action nya apa itu dipertajam sih gitu. Apalagi sekarang dengan adanya AI gitu kan ya, relate-nya kayak gimana kan gitu ya, kalau ada bagusnya ada sisi emosionalnya itu lebih dapat lebih keren gitu. Oke. Cukupnya oke, kita lanjut. Lanjut ketiga, yaitu pengembangan pasar. Nah, kita lihat ya, Sumo X-nya ya tetap ya produknya yang sekarang, berarti pasarnya baru, kebalikan yang tadi yang nomor 2 gitu. Produk yang sekarang atau produk lama atau produk saat ini dengan pasar yang baru. Nah, strategisnya ini simple, sebetulnya namanya di iklan bisa disetting gitu. Baik itu dari geografis atau lokasi, hobi, umur atau perilaku, behavior gitu. Itu bisa dikejar gitu. Geografis misalkan ya. Kita udah bisa lihat ya, punya reportnya ya gitu. Ruang komunitas paling banyak konsumen di daerah mana aja sih gitu. Itu pertumbuhannya gitu. Misal Jawa mah geus banyak misalkan. Misalkan naon Aceh misalkan masih kosong ya, pas di reportna rekapna Aceh can aya masih nol kene. Bisa tuh cari konsumen baru ke sana dengan promosi. Nah, tenang, banyak cara sebetulnya nama gitu. Ini Roma, mau berapa yang modal bikin konveksi di situ. Ada yang nawarin. Kan gitu kan, hari punya rezeki mah gitu, buka gitu. Atau bisa jadi ya kan Jawa Barat terdiri dengan banyak kota kabupaten. Bisa jadi ada kabupaten yang terlewatkan gitu. Misalkan sih daerah misalkan anu pelosok-pelosok sebagainya kan ya gitu. Kan juga ini kan pertumbuhan ya, pertumbuhan teh di dieu geus aya nya tinggal tumbuh di can aya meureunnan gitu. Seperti itu. Caleka bisa can apa lah ya. Saya outlet resmi si Caleka kan tersembunyi. Ya, kalau yang offline mah kan memang jelas ya. Offline mah ya bikinnya toko banyak-banyak cabang aja gitu. Nah, kalau online bisa nggak sangat bisa gitu. Kalau kita punya report saat pengiriman kan, pengiriman ke mana kan jelas tuh alamatnya gitu. Berarti sebenarnya tinggal dibuka lagi geografis konsumen kita yang udah pernah beli kita mana aja gitu. Ya tinggal nanti kalau permasalahan kata Bang Ali ongkir gitu kan ya, subsidi ongkir gitu. Subsidi ongkir sebetulnya lama. Ya itu salah satunya selain produk yang bagus, yang keren gitu. Terus hobi bisa kan ya, hobi ya kita bisa evaluasi lagi atau identifikasi lagi produk-produk kita tuh mengacu ke hobi naon wae sih gitu.
motoran oke udah ada, gunungan ada gitu kan ya. Yang lagi hype sekarang trail running, oh belum ada kan gitu. Ya bisa jadi itu trail running itu kan market baru kan gitu. Gitu. Atau bisa jadi ya ini disclaimer-nya produknya yang sekarang gitu. Bisa jadi ada produk yang sekarang yang segmen ini masih bisa masuk juga gitu ke produknya lompatan gitu. Nah, memang bisa digali itu. Ini kalau antara produk yang pasar kok nama gitu. Umur dan perilaku ya atau pekerjaannya kantoran itu ngaruh. Kantoran, nah ini pekerjaan teh bang, pekerjaan kantoran teh namanya banyak tuh. Saya ngantornya di lapangan kan, itu misal rompi, orang rompi malah berbicara rompi kan, rompi lapangan kan rata-rata gitu. Produknya masih produk yang sekarang, marketnya baru. Oke, pesan rompi kita tuh rata-rata PLN atau perusahaan konstruksi gitu kan ya. Ya bisa ini PDAM, perusahaan air gitu kan ya. Udara, air, udara, daratan, lautan, kabeh. Eleh tuh sih kan Naruto-nya gitu. Avatar, yang Naruto Avatar bang gitu. Ingat negara kono. Oke, daratan geus aya, penerbangan aya kan, Angkasa Pura gitu. Penerbangan, air, bisa can aya air. PDAM. Atau perairan, perlautan, susi, Bu Susi gitu. Tuh. Udara mau berapa ya? Berarti paling salah satu contohnya ini mungkin ya Kang, pas Poin Press kan udah lama tuh, dulu segmennya mungkin corporate, yang di daratan semua dan yang dalam negeri. Nah terus akhirnya kita kemarin kan pernah buka segmen baru yaitu PHU. Nah ya, kan kemarin tuh betul. Segmen PHU itu masuk contoh berarti kan? Sangat itu kan market baru masuknya. Market baru itu. Karena kita Poin Press teh secara iklan mah ke gunung. Konten nama iklan nama campaign nama tapi masuk oke ternyata itu kan ternyata dari beberapa portofolio konsumen order yang Ijal sering posting custom pada custom bisa dikikun bisa diginiin gitu kan ya gitu akhirnya ngasih wawasan buat follower kita gitu bisa dikikun ya gitu ya kita mah sebetulnya kan kalau rumah komunitas bikin produk yang basicnya gitu ya kreativitas konsumen lah diapa-apakannya gitu itu betul jadi umroh matakna produknya luar biasa masih winning gitu. Oke. Ada lagi Mengepul dari produksi Paling ini kita coba diskusi dikit. ya. Ini kita kan jual produk macam-macam jaket, sandal, terus ada tas. Kalau dari MetaX sendiri kan dari satu website itu satu pixel. Ketika si pixel itu awalnya udah ke jaket nih, Ya. nah, terus ditambah produk baru itu kan masuk ke peluang pasar. Produk baru, ya kan nyari siapa konsumen baru yang jelas-jelas tadinya kumpulnya di pasar itu yang jadi jaket, sekarang ditambah lagi nih yang nyari sandal. Sandal. Si Puasa. Bisa ada kemungkinan nyasar gak sih campaign jaket kita malah nyasar ke market sandal, terus ke campaign sandal kita malah nyasar ke market jaket. Oke, nyasar. Selama dipakainya masih manusia mah nyasar memang udah butuh kita. Oke. Menarik tuh. Jadi algoritma Ini soal itu masuknya ke apa ya? Tapi kalau saya lihat beberapa brand yang tadinya dia brand sepatu, ujug-ujug aya aparelna. Ya, goalnya pasti sebuah brand pengen akuisisi pasar semuanya gitu.
lebar orang teh punya konsumen teh pakai sepatu brand orang tapi atas sana celana jeung ya bawahan batur gitu gitu. kayak batur kan itu ngepromosikan brand batur pada akhirnya pasti goalnya nanti ada nah ini masuk keempat sebetulnya sih ekspansi gitu ekspansi bang jadi kalau menurut saya ya sah-sah saja sih gitu asalkan nanti ada delivery kontennya harus yang tepat paling juga pasti hooknya mah kayak gini lah coffee shop jualan kopi tapi pas geus di jalan tokona makan ya jualan roti nah gitu jus nah gitu apakah salah Tidak. tidak gitu karena ya bisa jadi dia tuh pengen aya sasana baru merenangnya gitu Kopi rumpul, lapar gitu kan bener gitu aku kan ngopi berjam-jam tuh kan lapar aja nasi goreng nah akhirnya jadi puja serau bisa sih tapi kalau pertanyaannya ke Bang Andi bisa ke distract kita ulang Bang mungkin mempertahankan produk unggulan berarti atau Nah ya bisa lebar ya si sebenarnya sih kita butuh jaket tapi dari sendal kan tuh bisa dibeli semua ya butuh sendal tapi dari jaket kan Ya. bisa misal nah tinggal ininya aja ya behaviornya tadi sih kalau saya cenderungnya emang bagian marketing harus lebih peka gitu saat ya yang salah satunya gitu Cakapan salah satu. nanti diperdalam dengan CRM gitu saat dia belum sampai ke masuk ke WA ya di jalan masih nyari-nyari konsumen Facebooknya ya belum sampai WA Masuk WA. otomatis dia akan masuk kan soalnya dia butuh jaket tapi yang dikasih sendal ya pilihnya. ya Karena bisi tadi ya data di meta si akun yang kita tuh ya based on-nya di jaket gitu. Mungkin kalau saya pribadi jujur sah-sah saja selama fashion tapi kalau kita udah beda kayak misalnya jualan motor harus beda perusahaan sama selama masih fashion aman kan menurut saya pribadi mahnya gitu pasti goal sebuah brand fashion yang tadinya baik itu jaket atau awalnya sepatu ya pasti pengen kelengkapan akhirnya nanti semua nge-branding diri sendiri gitu yang ternyata sungguh gitu kan ya Louis Vuitton KBW ini mah gitu jeung jaket-jaket. apalagi sekarang kan geus aya misalkan si konsumen geus loyal pisan RK banget orang mah dari atas sampai bawah kan sebuah pride gitu jadi ya kalau buat saya sih bukan mengkacaukan distraksi pixelnya justru ekspansi gitu justru pertumbuhan kan jurusan pertumbuhan saya sih jurusan pertumbuhan bukan mengspesialisasikan gitu yang pertumbuhan harus tumbuh gitu tapi dalam kategori ya fashion gitu aman sih menurut saya pribadi kan gitu ya tetap mungkin kalau historinya mah emang kalau rumah komunitasnya diawali dari jaket nanti jaket sebetulnya kaos mah dulu historinya kan orang boga modal bikin konveksi tadi kaos gitu ya perjalanan itu namanya gitu oke ada lagi yang mau menambahkan silakan bagus nih Kalau dari pengembangan pasar kan strateginya berarti pasar baru produk tetap kan. ya Nah, tapi apakah berpengaruh ya dari segi konten misalkan geografis, hobi, umur, perilaku, apakah kontennya tetap yang sama? Misalkan kita menyisir hobi skateboard. oke Tapi untuk untuk tampilan kita kasihnya yang membuat outdoor yang penuh pegunungan. Nah beda. berarti kalau kata saya ketika pengembangan pasar harus ada TikTok ya, Ya. bagian ads, bagian marketing. Marketing. Ini mau jangkauannya mau kemana gitu. ya oke Karena isi mubajir ya ketika
ningali tampilanna dia lain urang gitu. Ya. Scroll jadi. Iya, betul. Emang ini resikonya hampir sama yang kali nomor 2 ya. Ini sedang karena yang kalau baru, market baru belum tentu kan dia suka dengan brand kita atau produk kita gitu. Walaupun produknya udah ada gitu. Tapi emang harus dicoba gitu. Kalau kita nggak ngecoba ya kita nggak tahu pasar suka atau enggak gitu. Makanya kalau pernyataan Pak Mehmet lebih ke relevansi antara di sisi kontennya ya gitu. Tapi tetap inputan dari bagian marketing gitu ya. Gitu. Mau kemana nih gitu. Betul. Bahkan jauh lebih ke sana ya dari produknya sendiri kalau saya sih. Makanya di saat R&D-nya kita masih inget lah, step-nya kemana aja nih, bisa kemana aja, apakah outdoor, rider, casual atau kemana gitu. Ini mempengaruhi gitu ke isi konten gitu mah. Misalnya ke casualan berarti umum banget casual mah gitu. Pasarnya luas bisa gitu. Tapi di saat nanti si produknya kayaknya bisa nih buat pasar baru gunung otomatis kan dari sisi font, footage-nya, lokasinya pasti berbeda gitu. Nah, yang kita kadang-kadang memaksakan jaket gunung tapi lokasi syutingnya di street, nyambung gitu. Tapi awan nyangkut gitu. Ya, sedikit mubazir tapi alokasi iklannya harusnya pas ya gitu. Tapi karena ada 1-2 poin yang tidak mewakili yang mubazir jadinya. Nah, ini harus dirapikan biasanya sih gitu. Berarti kayak Nafa kemarin dibikin konsepnya urban sama gunung, kayaknya Exxon nggak gitu berarti. Nah, Kan betul. gitu. Kalau itu masalah menurut saya aja si jaket yang anorak ya bisa dipakai buat gunungan ataupun buat casualan urban misalkannya. Asalkan di konten videonya lokasinya pas, putiknya pas, bagus jadi multifungsi. Dia beli jaket ya bisa 2 penggunaan. Mobil mah ada manual, ada matic, bisa hybrid gitu. Efisiensi ujungnya gitu. Asalkan pas aja konten gitu. Nanti ya harus dilengkapi juga mungkin di landing page-nya gitu. Bahkan closing-nya, di CS-nya, Kak ini bisa buat dipakai ini gitu. Bahkan benefit yang lain bisa custom logo dan sebagainya. Atau kemarin kayak teman kalau contohnya dari Nafa mungkinnya bukan ke pengembangan pasar kayaknya ya, masih tepatnya masih di nomor yang 2 kayaknya pengembangan produk karena ya produk baru. Outdoornya kita udah punya, betul. Yang ya. urban juga udah punya, udah dikemas. Gimana caranya 2 segmen ini nyatu di produk yang baru. Betul. Intinya yang Nafa mah yang Ya, betul. tidak masuk Ya. ke nomor 3. Intinya sih di Artshop Metric ini kita harus paham pasar kita itu di mana aja. Ya kalau dari sisi paling banyak ya diurutin yang paling banyak pasar mana sih? Konsumen order teh corporate jenisnya kayak gimana yang rutinnya. Kalau yang satuan kayak gimana gitu. Nah, kalau udah bisa ngurutin, udah enak tuh sebetulnya mah. Dari marketing saya pengen ada pengembangan pasar baru nih gitu. Atau bisa jadi yang sedikit main kita kembangin lah, dipenetrasi lagi gitu. Yang tadinya hanya 10% ya 20% gitu. Soalnya pasarnya masih banyak gitu. Ya, travel umroh. Ini kan kayaknya contohnya yang Blanka sempat winning kan itu, yang Blanka PPI Inka. Oke. Konten awal mah kan itu lebih ke outdoor ya, konten Ya. awalnya gitu. Visualisasinya juga di gunung. Ternyata ada yang order dari kalau PPIK masuknya berarti perusahaan Kayak pertambangan ya? dalam kota kayaknya. PPIK mah bukan Kereta api. yang kereta Oh, kereta api. Nah, kan itu penggunaan dalam kota kan. Terus akhirnya si produk itu tuh dikontenin lagi sama kita, pas ditawarin lagi ke jadi iklan baru, jatuhnya kan bisa ngegayat
Pasar pengembangan baru. pasar kan, Ya. segmen-segmen baru yang banyak teh rata-rata kan di segmen corporate lagi ya Pak ya, Ya, corporate betul. lagi, terus bahkan jadi pertambangan gitu kan, beberapa Ya, yang betul. PT, contoh yang PT IPA itu tuh banyak yang Ya. custom ulang gitu. Nah mungkin kalau misalnya ini salah satu contoh yang udah pernah terjadi dan lumayan Ya, betul. bagus, berarti masukannya sih bisa di-recruit ke produk-produk lain. Jadi yang masih miss dari kita nih tim konten khususnya, tiap ada custom TB yang unik banyak yang kelewat nih. Betul. Nah, berarti ini sih yang harus kita Iya. jadi PR ya di tim Ya, konten. betul. Harus selalu dikontenin, dan ternyata karena ini bisa nge-guide pasar-pasar yang baru Iya. dari produk yang udah ada. Kayak kemarin berarti soalnya yang PB 90 piece. Nah itu orderannya dari apa? Api teh asosiasi perawat. Nah nanti paling masukan dari aku, karena kemarinnya PT Inka kan aku ada fokus juga tuh ke si PT Inka-nya. Iya. Coba juga di si Api ini fokusin ke segmenan itu, si Iya. bentuk customnya. Jadi minimal segmen yang serupa nanti bisa di situ juga gitu. Ya, betul sih. Jadi kalau kita lihat luar biasanya konsumen kita itu berkreasi, betul namanya gitu. Kita kasih produk yang basic, konsumen misalnya kebutuhannya kan, ditambah reflektif, ditambah logo, warna kadang-kadang saya wis aneh, lucu gitu kan ya gitu. Ini jadi referensi buat kitanya gitu. Padahal produknya masih yang lama, yang sekarang gitu. Tapi karena ada custom, itu bisa kita tawarkan, baik itu ke ya pasar baru kalau sini poin 3 mah. Tapi buat penetrasi pasar lama juga bisa memungkinkan gitu. Kalau emang kebutuhannya banyak gitu. Keren sih sebetulnya. Nah, tinggal nanti dari kontennya ya gitu. Emang harus kalau setiap ada orderan yang custom baik itu ya bukan memprioritaskan juga ya gitu. Corporate yang emang di permukaan udah bagus, ya kenapa enggak jadi portofolio yang bisa kita review produknya gitu. Selain nambah trust, ya bisa jadi kemudahan juga buat si konsumennya. Saya pengen cek kayak gitu aja. Banyak tuh kayak PLN-nya. Tuh. PLN tuh gitu-gitu warna biru, reflektif video gitu tah. Ada ganti body unggul kan sesuai dengan unitnya. Gitu tuh. Ada nama disamakan. Ya, gitu tuh. Pimpinan dulu. Betul. Sarua. Bisa kayak gitu tuh. Produknya mah lama eta. Gitu. Oke, kebayangnya teman-teman ya. Alhamdulillah. Terus hobi bisa kan ya, hobi ya kita bisa evaluasi lagi atau identifikasi lagi produk-produk kita tuh mengacu ke hobi naon wae sih gitu. Motoran, oke udah ada, gunungan ada gitu kan ya. Yang lagi hype sekarang trail running, oh belum ada kan gitu. Ya bisa jadi itu trail running itu kan market baru kan gitu. Gitu. Atau bisa jadi ya ini disclaimer-nya produknya yang sekarang gitu. Di sini ada produk yang sekarang yang segmen ini masih bisa masuk juga gitu ke produknya lompatan gitu. Umur dan perilaku ya atau pekerjaannya kantoran itu ngaruh, kantoran atau perusahaan konstruksi gitu kan ya. Ya bisa ini PDAM, perusahaan air gitu kan ya. Emang ini resikonya hampir sama yang kali nomor 2 ya. Ini sedang karena yang kalau baru, market baru belum tentu kan dia suka dengan brand kita atau produk kita gitu. Walaupun produknya udah ada gitu. Tapi emang harus dicoba gitu. Kalau kita nggak ngecoba ya kita nggak tahu pasar suka atau enggak gitu. Bahkan jauh lebih ke sana ya dari produknya sendiri kalau saya sih. Makanya di saat R&D-nya kita
iya masih inget lah, segmennya kemana aja nih, bisa kemana aja, apakah outdoor, rider, casual atau kemana gitu. Ini mempengaruhi gitu ke isi konten gitu mah. Misalnya ke casualan berarti umum banget casual mah gitu. Pasarnya luas bisa gitu. Tapi di saat nanti si produknya kayaknya bisa nih buat pasar baru gunung, otomatis kan dari sisi font, footage-nya, lokasinya pasti berbeda gitu. Nah, yang kita kadang-kadang memaksakan jaket gunung tapi lokasi syutingnya di street, nyambung gitu. Tapi awan nyangkut ini. Ya sedikit mubazir tapi alokasi iklannya harusnya pas ya gitu. Tapi karena ada 1-2 poin yang tidak mewakili yang mubazir jadinya. Nah, ini harus dirapikan biasanya sih gitu. Gitu. Intinya sih di Adshop Metric ini kita harus paham pasar kita itu di mana aja. Ya kalau dari sisi paling banyak artinya diurutin yang paling banyak pasar mana sih? Konsumen order teh corporate jenisnya kayak gimana yang rutinnya. Kalau yang satuan kayak gimana gitu. Nah, kalau udah bisa ngurutin, udah enak tuh sebetulnya mah. Dari marketing saya pengen ada pengembangan pasar baru nih gitu. Atau bisa jadi yang sedikit main kita kembangin lah, dipenetrasi lagi gitu. Yang tadinya hanya 10% ya 20% gitu. Soalnya pasarnya masih banyak gitu. Ya, travel umroh itu sih. Jadi kalau kita lihat luar biasanya konsumen kita itu berkreasi betul namanya gitu. Kita kasih produk yang basic, konsumen misalnya kebutuhannya kan, ditambah reflektif, ditambah logo, warna kadang-kadang saya wis aneh, lucu gitu kan ya gitu. Ini jadi referensi buat kitanya gitu. Padahal produknya masih yang lama, yang sekarang gitu. Tapi karena ada custom, itu bisa kita tawarkan baik itu ke ya pasar baru kalau sini poin 3 mah. Tapi buat penetrasi pasar lama juga bisa memungkinkan gitu. Kalau emang kebutuhannya banyak gitu. Keren sih sebetulnya. Nah, tinggal nanti dari kontennya ya gitu. Emang harus kalau setiap ada orderan yang custom baik itu ya bukan memprioritaskan juga ya gitu. Corporate yang emang di permukaan udah bagus ya kenapa enggak jadi portofolio yang bisa kita review produknya gitu. Selain nambah trust ya bisa ini kemudahan juga buat si konsumennya. Saya pengen jaket kayak gitu aja. Oke, kebayangnya teman-teman ya. Alhamdulillah. Terus yang keempat diversifikasi gitu ya. Nah, diversifikasi ini lumayan ya. Langsung resikonya tinggi ini karena produk baru, market baru gitu. Artinya kita bisa akuisisi ya ini pasar baru, baik akuisisi pasar baru kalau apa ya kalau akuisisi seperti itu brand kan ya soal politiknya gitu kan ya, soal ada pride-nya juga kan. Kadang orang beli itu bukan hanya sekedar produk kan, ada storytellingnya, latar belakang ceritanya ya. Nah, brand lokal kan ngaruh pisannya gitu. Nah, ini challenge-nya emangnya gitu. Tapi kalau nggak kita coba, ya kita didinya we terus muter-muter nah gitu. Harus ada sesekali bikin gebrakan gitu. Tapi kalau polanya udah dapat, ya seperti kan kita bikin brand baru dengan ini ada produk inovatif, biasanya langsung naik. Anehnya gitu. Bisa seperti itu. Hampir semua brand kita diawali dengan produk inovatif dan alhamdulillah laku gitu dibandingkan dengan harga jual murah gitu. Kompetitornya luar biasa gitu. Nah, bisa diawali dengan produk inovatif ya. Brandnya masih rumah komunitas, kita bikin produk inovatif untuk segmen yang baru ya. Misalkan
ya baik dari hobi yang baru gitu itu aja kita muncul ya dengan ada produk yang baru tapi inovatif, bisa jadi nge-trigger buat dia belanja gitu. Seperti itu. Tapi memang resikonya tingginya gitu. Kayak tadi karena produk baru ya harus melewati beberapa proses R&D, sampel gitu kan ya, konten, marketnya, Bang Andi bikin campaign baru kan gitu. Walaupun dipermudah oleh ads gitu. Anggap itu mah ya seperti buka pasar baru WD gitu. Tapi di saat udah dapat ekspansi kita. Nah ini challenge ya gitu. Nama juga ya strategi pertumbuhannya dalam sebuah bisnis harus dicoba. Artinya ujian-ujian pasti ada gitu. Ya kalau kita mau tumbuh pasti harus banyak belajar gitu. Harus siap menerima dengan ujiannya gitu. Oke, ada yang mau ngasih contoh lagi buat poin keempat dari Ansometric yang diversifikasi. Sebetulnya lebih mudah diversifikasi tapi resiko tinggi jujur ya gitu. Soalnya tibia non out of the box dari yang biasa kita lakukan gitu. Nah, ini merupakan langkahnya strategis buat manajemen atau para CEO dalam sebulan ini atau periode berapa bulan ini kita mau menyasar kemana aja gitu. Karena bisa jadi kalau ya kan produk itu salah satu branding yang paling dekat buat konsumennya selain pakai orang yang public figure sebagainya gitu. Karena bisa merasakan langsung dipakai gitu ke konsumennya gitu. Jadi ya ini harus ngobrol ya, diskusi pertumbuhannya ke mana ya. Apakah poin 1, poin 2, 3, 4 atau dalam satu waktu ada 2 poin. Ada gitu oke. Gitu. Orang buka produk baru ya bisa jadi ngasar ke market lama aja, market baru aja gitu. Contohnya seperti itu. Yang lebar kan orang buka produk baru tadi ditawarkan dia ke konsumen lama, kenapa enggak gitu. Tinggal strategi promonya. Kita identifikasi, evaluasi, ya, rencanakan pertumbuhannya mau dari sisi mananya dulu gitu. Soalnya bisa jadi ya kita semua udah bagus diskusinya gitu. Nah, kita pakai literasi si Igor Ansoff lahnya gitu. Kita pakailah supaya dia asup surga nya. Dia nggak berliterasi banyak gitu. Karena dia termasuk orang yang ya pelopornya strategis manajemen gitu. Terus diakui oleh brand-brand gede lah gitu di Amerika. Nah, kita coba gitu diterapin di kita gitu. Makanya sekarang mah nanti kalau mau bikin strategis ya orang ngasarna kemana, penetrasi atau pengembangan produk, pengembangan market atau diversifikasi gitu. Jadi guys aya arahan nya gitu. Oke, paham? Oke, yang terakhir setiap yang bertumbuh harus siap belajar dan menghadapi ujiannya gitu. Oke, hatur nuhun. Cukup sekian dari saya. Terima kasih banyak. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kapeng.